Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari website dinamis kami, yaitu Sistem Informasi Mahasiswa, yang dimana yang beranggotakan saya sendiri yaitu Azil Muhammad Rizky dan anggota saya atau teman saya Muhammad Azli Muzaki. Nah, di sini latar belakang kami membuat website ini yaitu kebutuhan akan digitalisasi di lingkungan pendidikan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan sistem berbasis web memungkinkan pengelolaan data yang lebih cepat, aman, dan dapat diakses kapan saja. Dan dengan adanya fitur login, registrasi, serta hak akses, sistem dapat lebih aman dan menjaga privasi data pengguna. Dan bahasa PHP dan database MySQL mendukung pengembangan aplikasi yang ringan dan mudah digunakan. Di mana rumusan masalah dari sebuah website ini yaitu yang pertama membangun sistem berbasis web yang dapat mengelola data mahasiswa secara efisien dan bagaimana siswa dapat membantu pengelolaan data dosen dan bagaimana merancang sistem login dan registrasi yang aman, bagaimana sistem dapat mengimplementasikan agar mendukung operasi CRUD atau create, read, update, dan delete terhadap seluruh data. Baiklah, pada bagian penjelasan dari masing-masing menu webnya akan dijelaskan oleh saya dan pendemonstrasiannya akan didemonstrasikan langsung oleh teman saya. Di sini, register, login, dan logout. Register itu form untuk membuat akun pengguna baru, dan input yang digunakan adalah username dan password. Dan login, login itu mengisi akun yang telah didaftarkan, bisa berisikan username dan password. Dan jika validasi input dan pengecekan terhadap database eh, diterima, maka berhasil diarahkan ke menu dashboard. Dan jika gagal, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Pada logout, kita akan mengakhiri sesi pengguna dan dan akan mengarahkan kembali ke sesi login. Nah, di beranda atau dashboard itu ada ucapan selamat datang atau nama penggunanya. Tentunya menampilkan jumlah total inputan data dari mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Bisa bernavigasi ke halaman mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, pusat kendali dari sistem sebagai pintu masuk ke seluruh data, dan terdapat menu logout. Nah, di menu mahasiswa menampilkan database yaitu ada NIM, nama, jurusan, alamat, dan email. Dan terdapat menu search atau pencarian untuk mencari data mahasiswa. Dan berisikan form yang dapat menambahkan data mahasiswa, berisikan form juga untuk mengedit dan menghapus, dan terdapat menu navigasi dan terdapat tagging. Nah, di menu dosen itu menampilkan daftar dosen seperti NIP, nama, fakultas, dan email. Terdapat menu search untuk mencari data dosen dan berisikan form yang dapat menambahkan data dosen, mengedit, menghapus, menu navigasi, dan paging. Di menu mata kuliah terdapat database kode mata kuliah, nama, jumlah, SKS, dan dosen pengampu, dan menu search untuk mencari mata kuliah, dan berisikan form untuk menambahkan mata kuliah, serta mengedit, menghapus, dan terdapat menu navigasi, dan juga terdapat paging. Untuk pendemonstrasian webnya, maka akan dilanjutkan oleh kepada Azri. Kepada Azri, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan website yang telah kami buat. Dimulai dari yang pertama yaitu halaman login, yang mana di sini pengguna diminta untuk login dengan menggunakan akun yang mereka miliki dengan memasukkan username dan juga password. Jika pengguna belum mempunyai akun, pengguna bisa mengklik daftar di sini untuk membuat akun baru dengan memasukkan username dan password yang mereka inginkan. Misal di sini kita masukkan username terserah bebas. Em, Kemudian klik daftar. Kemudian pengguna bisa masukkan username dan password yang sudah dimasukkan sebelumnya. Nah, setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama atau dashboard, yang mana pada halaman ini terdapat navigasi untuk mengelola data tiga jenis data utama, yaitu mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Selain itu terdapat jumlah total inputan data dari masing-masing data, yaitu total mahasiswa, kemudian total dosen, dan juga total mata kuliah. Kemudian kita masuk ke menu mahasiswa, yang mana pada halaman ini kita dapat melihat daftar dari data mahasiswa yang tersimpan di database.
Kemudian di sini terdapat fitur pencarian yang mana kita bisa mencari data dari mahasiswa itu berdasarkan nama ataupun NIM dari mahasiswa. Misal kita cari di sini dan klik cari. Nah, di sini keluar data yang kita cari. Kemudian selain itu di sini juga menggunakan paging yang mana kapasitas per page-nya itu 6 data, di mana setelah 6 data di sini, data selanjutnya itu berada pada page yang berbeda. Seperti ini. Kemudian juga terdapat form untuk menambahkan data mahasiswa, seperti ini. Bisa masukkan data, teman-teman bisa masukkan datanya. Saya cari nama. Kemudian klik simpan. Nah, di sini akan muncul data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kemudian juga terdapat form untuk mengedit data mahasiswa. Setelah selesai mengedit, bisa mengklikkan simpan perubahan. Nah, data akan otomatis berubah. Kemudian juga terdapat fitur untuk menghapus data. Klik OK. Data terhapus dari daftar data. Um, Kemudian di sini terdapat fitur sidebar di mana terdapat menu-menu seperti dashboard, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Selanjutnya kita masuk ke menu dosen. Sama seperti halaman mahasiswa sebelumnya, di sini terdapat juga fitur pencarian atau search untuk mencari data dosen berdasarkan NIP atau nama dari eh, dosen. Dan juga paging di sini. Kemudian juga form tambah dosen. Kemudian edit data dosen. Dan juga untuk menghapus data dosen. Begitu pula pada eh, menu data mata kuliah, dapat untuk fitur pencarian, paging, tambah data mata kuliah, kemudian edit, dan juga hapus. Data yang kita inputkan pada sistem ini nantinya akan tersimpan otomatis pada database. Di sini database yang kami gunakan terdapat 4 tabel utama, yaitu tabel dosen, yang terdiri dari kolom ID, nama, NIP, fakultas, dan email. Kemudian tabel mahasiswa yang terdiri dari ID, nama, NIM, jurusan, alamat, dan email. Kemudian mata kuliah terdiri dari kolom ID, nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, dan dosen. Dan terakhir yaitu users. Nah, ini menyimpan informasi login dari pengguna yang terdiri dari kolom username dan juga password. Kemudian teman-teman bisa lihat pada bagian header dari halaman web itu terdapat tombol logout. Di sini pengguna bisa keluar dari sistem di mana saat menekan logout, sistem akan menghapus session login dan kembali ke halaman login seperti di awal tadi. Seperti berikut. Mungkin sekian eh, demonstrasi dari website yang telah kami buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, maka kesimpulan dari presentasi proyek kami ini, website kampus ini merupakan sistem informasi web berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dengan fitur login, registrasi, dan operasi CRUD, sistem ini memberikan solusi efisien, aman, dan mudah digunakan bagi institusi pendidikan. Demikianlah, sekian terima kasih atas presentasi kami di kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.